Halo rekan-rekan, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan saya Rosaria Handoko Wijanarko. Pada materi taxation ini, kita akan membahas sesi mengenai Tax General Provision atau ketentuan umum perpajakan. Adapun dalam sesi ini akan mencakup definisi pajak, fungsi pajak, klasifikasi pajak, prosedur pengumpulan pajak, dan terakhir, tarif pajak. Pertama, definisi pajak berdasarkan Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007, Junto Undang-Undang KUP nomor 5 tahun 2008, Junto Undang-Undang KUP nomor 11 tahun 2020, pajak memiliki definisi sebagai kontribusi wajib kepada negara yang diberikan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan bagi kemakmuran rakyat. Fungsi pajak terbagi dua ya, fungsi budgeter atau sumber keuangan negara, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. Misalnya untuk membangun infrastruktur di seluruh wilayah NKRI, subsidi BBM, membayar gaji PNS, dan lain sebagainya. Yang kedua, fungsi regularen atau pengatur. Artinya, pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Misalnya, pajak untuk pengusaha UMKM sebesar 0,5% dari omset dimaksudkan untuk melindungi ekosistem UMKM dengan tarif pajak yang lebih rendah daripada tarif pajak yang berlaku umum. Ketiga, klasifikasi pajak. Yang pertama, jenis pajak menurut golongannya, yakni adalah pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Contohnya ialah pajak penghasilan atau PPh. Kita ambil contoh, misalnya rekan-rekan menerima gaji dari kantor setiap bulan. Gaji rekan-rekan akan dipotong oleh PPh pasal 21. Dalam hal ini, rekan-rekan harus membayar sendiri PPh pasal 21-nya berupa pemotongan tersebut dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Kemudian yang kedua, pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan kepada pihak lain. Contohnya ialah PPN atau pajak pertambahan nilai. Kita ambil contoh misalnya rekan-rekan menjual handphone. Di sini rekan-rekan harus menerbitkan faktur pajak dan menambahkan PPN dengan tarif sebesar 11% pada nilai invoice. Di sini, pembebanan PPN sebesar 11% tersebut dibebankan pada pelanggan rekan-rekan. Yang kedua, jenis pajak menurut sifatnya itu ada dua. Yang pertama adalah pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi subjeknya. Contohnya PPh pasal 21 atau PPh orang pribadi. Di sini, semakin kecil pendapatan yang diterima, maka akan semakin kecil pula pemotongan pajaknya. Demikian pula sebaliknya. Yang kedua, pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan subjek pajak. Contohnya ialah PPN atau pajak pertambahan nilai. Jadi, apapun kondisi kita sebagai subjek pajak pada saat membeli barang atau jasa, misalnya membeli televisi, tetap akan dikenakan PPN dengan tarif sebesar 11%. Ketiga, jenis pajak menurut lembaga pemungutannya.
Yang pertama adalah pajak pusat atau pajak negara, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, misalnya PPh, PPN, PPNBM, dan Bea Materai. Yang kedua, pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota madya, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing daerah. Untuk tingkat provinsi, misalnya pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tingkat kabupaten atau kota madya, misalnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan lain sebagainya.